warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Amanda Dwi Susanto, NIM F1C223-17 akan mempresentasikan mengenai review artikel. Yang pertama adalah untuk identitas artikel. Judulnya, Proses Stokastik Kelahiran Kematian Murni. Jurnal yaitu dari Jurnal Penelitian Sains. Untuk volume dan halaman, nomor 8, halaman 38 sampai 51. Untuk tahun Oktober tahun 2000, penulis Edi Roflin, afiliasi jurusan Matematika Fakultas MIPA, Universitas Sriwijaya, reviewer Amanda Dwi Susanto, dan tanggal reviewer 27 November 2025. Yang selanjutnya yaitu tinjauan abstrak. Pada bagian ini menginformasikan kepada pembaca mengenai subjek dan tujuan penelitian yang secara efektif menjelaskan konsep perluasan konsep dari proses Poisson menjadi proses kelahiran murni, proses kematian murni, dan gabungan keduanya. Namun, untuk memenuhi standar publikasi teknis, perlu ditambahkan hasil metodologis yang lebih spesifik. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah membahas proses stokastik kelahiran, kematian murni yang dibedakan menurut jenis kelamin pada proses Euler-Fury untuk memperoleh model Poisson 4 peristiwa yaitu terjadinya kelahiran wanita, kelahiran laki-laki, kematian wanita, dan kematian laki-laki. Yang selanjutnya yaitu subjek penelitian. Untuk subjek penelitian ini yaitu model matematis proses stokastik Markov dengan waktu kontinu yang digunakan untuk mempresentasikan populasi dengan dua variabel state discrete atau jumlah individu wanita dan jumlah individu laki-laki yang berevolusi seiring waktu, dengan fokus analisis tetap pada model probabilistik yang melibatkan dua parameter keadaan diskrit. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pemodelan matematis stokastik yang meliputi definisi postulat Markov, penerapan asumsi Euler-Fury, dan derivasi persamaan Kolmogorov untuk mendapatkan persamaan diferensial yang mengatur probabilitas keadaan dengan pendekatan teoritis murni untuk memperluas kerangka model, yaitu pemodelan dinamika perubahan jumlah individu atau populasi berdasarkan peristiwa kelahiran dan kematian. Asumsi-asumsi ini kemudian diaplikasikan pada prinsip-prinsip proses Markov untuk menurunkan persamaan diferensial yang mengatur probabilitas sistem berada pada suatu keadaan tertentu dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya yaitu teori dan kajian pustaka. Artikel ini berakar pada teori proses stokastik, khususnya model-model yang memiliki ruang keadaan diskrit dan waktu yang berjalan secara kontinu. Landasan utama adalah proses Markov, di mana probabilitas keadaan di masa depan hanya bergantung pada keadaan saat ini. Secara spesifik, model yang dikembangkan merupakan perluasan dari Euler-Fury yang merupakan kasus linear dari proses kelahiran murni. Kajian pustaka yang disajikan memadai untuk membangun konsep dasar proses stokastik kelahiran kematian murni. Penulis berhasil menghubungkan konsep-konsep seperti proses Poisson, proses kelahiran murni, dan proses kematian murni. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Hasil utama yang disajikan dalam artikel ini adalah perumusan model matematis, model kelahiran kematian murni. Penulis berhasil merumuskan persamaan yang menggambarkan bagaimana probabilitas jumlah individu dalam populasi berubah dari waktu ke waktu dengan mempertimbangkan laju kelahiran dan laju kematian individu. Kemudian, model dua jenis kelamin. Penulis berhasil mengembangkan model tersebut lebih lanjut dengan mempertimbangkan dua kelompok dalam populasi, yaitu wanita dan laki-laki. Hasilnya adalah sebuah persamaan diferensial yang lebih kompleks. Model ini secara spesifik memungkinkan pemodelan 4 peristiwa yang berbeda. Kelahiran wanita, kelahiran laki-laki, kematian wanita, dan kematian laki-laki. Perluasan ini menunjukkan bahwa laju kelahiran untuk jenis kelamin dapat bergantung pada jumlah individu jenis kelamin yang lain, misalnya laju kelahiran laki-laki dipengaruhi oleh jumlah wanita. Yang relevan untuk konteks biologi populasi.
Artikel ini tidak menjadikan solusi eksplisit atau penyelesaian dari persamaan diferensial yang kompleks. Dan juga tidak menampilkan contoh simulasi numerik atau aplikasi data nyata. Hal ini membuat model yang dihasilkan sulit untuk divisualisasikan perilakunya secara praktis. Yang selanjutnya adalah kontribusi penelitian. Kontribusi utama artikel ini adalah pengembangan dan perluasan model stokastik Euler-Curie dengan memperkenalkan variabel dua jenis kelamin. Ini memberikan kerangka kerja teoritis baru yang lebih rinci untuk pemodelan populasi di mana diferensiasi peran reproduksi dan mortalitas berdasarkan jenis kelamin sangatlah penting. Selanjutnya, kelebihan artikel yaitu kekuatan metodologi teoritis. Penulis menunjukkan keahlian yang solid dalam penurunan model matematis, alur logika, penurunan persamaan diferensial dari asumsi dasar, hingga perumusan model yang kompleks dari dua jenis kelamin dilakukan secara konsisten, terperinci, dan akurat sesuai dengan prinsip matematika. Yang selanjutnya, kontribusi utama adalah perluasan model Euler-Curie dengan membedakan laju kelahiran dan kematian berdasarkan dua jenis kelamin, wanita dan laki-laki. Model ini menghasilkan persamaan diferensial yang baru. Persamaan diferensial parsial yang baru, yang menjadi landasan teori untuk studi populasi yang lebih mendalam. Kelemahan artikel ini, keterbatasan implementasi, yaitu sebagai studi teoritis murni, artikel ini tidak menyajikan solusi eksplisit dari persamaan yang diturunkan. Dan yang lebih penting, tidak ada implementasi numerik atau validasi empiris menggunakan data nyata. Hal ini membatasi nilai aplikatif dan pemahaman praktis terhadap perilaku model. Implikasi penelitian. Model yang dikembangkan ini memiliki implikasi penting untuk pemodelan dinamika populasi di bidang ekologi, biologi, atau bahkan sosiologi di mana faktor diferensiasi jenis kelamin adalah penentu utama laju pertumbuhan atau penyebaran. Kemudian saran penelitian selanjutnya, yaitu peneliti selanjutnya disarankan untuk mencari solusi analitik atau menggunakan metode numerik untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang telah dirumuskan. Validasi dan aplikasi. Lakukan validasi empiris dengan menerapkan model pada data populasi nyata. Misalnya data pertumbuhan koloni bakteri, hewan, atau demografi untuk menguji keakuratan model. Variasi parameter, eksplorasi perluasan model dengan membuat laju kelahiran dan kematian tidak hanya linear, tetapi juga bergantung pada faktor kepadatan populasi atau kondisi lingkungan lainnya untuk meningkatkan realisme model. Kesimpulannya, artikel proses stokastik kelahiran kematian murni ini merupakan kontribusi teoritis yang substansial dalam bidang matematika terapan. Kekuatan utama penelitian ini terletak pada kemampuan penggunaan matematis yang lugas dan logis, yang berhasil merumuskan model perluasan dari proses stokastik Euler-Curie. Kontribusi spesifik artikel adalah memperkenalkan faktor dua jenis kelamin, wanita dan laki-laki, ke dalam model kelahiran kematian murni, menghasilkan sebuah persamaan diferensial yang mampu memodelkan 4 peristiwa stokastik yang terpisah dalam dinamika populasi. Meskipun demikian, nilai praktis artikel ini terbatas karena model yang kompleks tersebut tidak dilengkapi dengan solusi analitik, simulasi numerik, atau pengujian data empiris, sehingga menyulitkan pembaca untuk memvisualisasikan perilaku model di dunia nyata. Selain itu, penggunaan tinjauan pustaka yang kurang mutakhir menjadi kelemahan dalam konteks standar publikasi ilmiah modern. Secara keseluruhan, artikel ini menyediakan dasar teoritis yang solid dan sangat berharga, tetapi memerlukan penelitian selanjutnya berupa implementasi dan validasi untuk memaksimalkan kontribusi ilmiahnya. Itulah terkait presentasi review artikel dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.